Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan percaya bahwa Allah ada dan senantiasa memperhatikan setiap tingkah laku kita. Dan juga takwa menjalankan segala apa yang telah diperintah oleh Allah dan menjauhi larangannya. Karena dengan iman dan takwa inilah sebagai modal keyakinan dan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema kita pada Jumat kali ini bicara tentang dunia yang akan kita tinggalkan dan akhirat yang akan kita temui. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh barakah ini, marilah kita perbarui iman kita. Kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kamu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Maka jawab Nabi, la ilaha illallah. Maka senantiasa lidahmu, lisanmu menyebut la ilaha illallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir atau ingat kepada Allah ialah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Orang yang senantiasa menjaga lisannya dengan ingat kepada Allah, zikir la ilaha illallah, maka dia akan terselamatkan, bebas dari pengaruh syaitan. Siapa yang lepas dari zikir ini, lepas dari zikir ingat kepada Allah, maka dia akan dipengaruhi oleh syaitan. Maka ucapannya, tingkah lakunya seperti syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, maukah engkau aku tunjukkan dunia beserta isinya?" Maka jawab Abu Hurairah, "Tentu ya Rasulullah."
Lalu Abu Hurairah beserta yang lain mengambil tangan yang lain dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke suatu lembah di kota Madinah. Ternyata di lembah kota Madinah itu dilihat oleh Abu Hurairah tempat pembuangan sampah-sampah, yaitu kepala-kepala manusia, kotoran-kotoran manusia, dan kain-kain usang, dan juga tulang belulang binatang. Lalu lantas Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, inilah kepala-kepala yang sama denganmu, memikirkan juga dunia. Inilah juga kotoran-kotoran yang dahulu mereka makan makanan yang enak-enak, tetapi sekarang tidak ada yang mau menyentuhnya. Inilah kain usang, baju kemegahan waktu hidup di dunia dahulu. Mereka merasa terhormat, tetapi sekarang tinggal kenangan, akan dihembus oleh angin. Dan ini adalah, kata Rasulullah, tulang belulang binatang yang sewaktu hidup di dunia dulu mereka naiki untuk menuju ke seluruh penjuru negeri. Maka kata Rasulullah, siapa di antara kamu, wahai sahabat, mau menangisi dunia, maka tangisilah. Lalu Abu Hurairah beserta yang lain tidak beranjak, tertunduk kepalanya dan menangis terseduh-seduh. Artinya apa? Wahai saudara-saudara sekalian, inilah dunia yang mana dikatakan alam, maka jawabannya illallah, selain Allah adalah alam. Alam bersifat berubah, maka kita pun akan berubah. Wahai saudara-saudaraku, kita akan tua, maka suatu saat juga kita akan mati. Kita tidak akan hidup kekal abadi selama-lamanya di dunia ini. Oleh sebab itu, persiapkan diri kita untuk menghadap Allah dengan membawa bekal yang banyak. Siapapun yang tidak membawa bekal yang banyak, maka menghadap Allah di jalan, mulai dari sakaratul maut ke alam barzah dan lain sebagainya, meneruskan perjalanannya, maka dia akan sengsara. Na'udzubillah, umma na'udzubillahi min zalik. Oleh sebab itu juga Rasulullah mengumpamakan dunia dan isinya ini ibarat seperti seorang laki-laki yang mempunyai 3 kawan dekat. Kawan yang pertama, ketika dia hendak meninggal dunia, lalu berkata seorang lelaki ini, "Wahai kawanku yang pertama, dulu engkau terhormat, dulu engkau dipercaya oleh orang lain. Sekarang lihatlah keadaanku menjelang sakaratul maut. Apa pendapatmu?" Maka kata kawan yang pertama ini, "Aku tidak bisa membantumu." Lalu berkata lagi lelaki ini kepada kawan yang kedua, "Wahai kawanku yang kedua, dulu dari 3 kawanku ini engkau yang aku utamakan, engkau yang aku ilu-ilukan. Sekarang apakah pendapatmu ketika aku menjelang sakaratul maut ini?" Maka jawab kawan yang kedua ini, "Aku tidak bisa menolongmu. Andaikan engkau sakit, aku akan merawatmu. Andaikan engkau mati, aku akan memandikanmu, mengkafanimu, dan mengkuburkanmu." Lalu bertanya lagi seorang lelaki ini kepada kawannya yang ketiga, "Wahai kawanku yang ketiga, dulu kau ini aku remehkan daripada yang 3 ini. Apa pendapatmu ketika aku menjelang sakaratul maut?" Maka jawaban dari kawannya yang ketiga ini, "Aku akan setia mendampingimu sampai engkau masuk ke liang kubur, bahkan sampai engkau bangkit dari liang kubur, bahkan seterusnya sampai hari kiamat aku akan mendampingimu." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para sahabat,
Kawan yang pertama ini adalah hartanya. Maluhu, hartanya. Tidak ada guna harta kalau tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terhormat, dibangga-banggakan, tidak ada gunanya di dunia. Kemudian kawan yang kedua ini kata Nabi adalah ahluhu, keluarga. Pasti setiap kita mencintai, sangat mencintai keluarga kita. Mulai dari ayah dan ibu kita, anak-anak kita, lebih dari harta yang kita punyai. Kita rela menjual tanah sebidang. Kenapa? Karena kasih sayang kepada anak misalkan. Artinya apa? Ini dinomor satukan dari yang tiga ini oleh lelaki ini. Lalu yang ketiga apa? Kawan yang ketiga kata Nabi, itulah amalnya. Maka inilah yang diremehkan oleh lelaki ini, meremehkan amal ibadah kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Inilah yang dia dahulukan adalah keluarganya, adalah hartanya, tetapi Allah, agamanya ditinggalkan. Na'udzubillah min zalik. Maka oleh sebab itu, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit, yang mengikuti mayit hanya ada tiga. Salah satu tiga, yaitu ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Dan yang ketiga amaluhu, amal. Kalau banyak amal di dunia ini, insya Allah akan selamat dari dunia sampai akhirat. Kemudian Rasulullah berkata, yarji'utnani, yang dua akan kembali, wa yabqa wahidun, satu yang akan tinggal. Siapa yang kembali? Tidak ada yang mau menemani jasad kita di dalam kubur. Walaupun orang tua kita mencintai kita, walaupun istri kita mencintai kita, walaupun anak kita mencintai kita, tidak ada yang mau masuk ke dalam kubur menemani jasad kita. Tidak ada. Kesetiaan itu hanya ada di dunia ini. Harta hanya baju atau sarung yang melekat di atas kerandanya. Ketika sudah terkubur, harta tersebut, baju tersebut akan pulang. Yang tinggal, yang setia adalah amaluhu, amalnya. Kalau pernah dia sholat tepat waktu, kalau pernah dia sedekah jariyah, kalau pernah dia membantu orang-orang miskin, kalau dia menjunjung agama Allah, maka itulah amal-amal yang bisa menyelamatkan di dunia sampai akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita selamat dari dunia sampai akhirat, dan kita digolongkan termasuk golongan orang-orang yang memasuki nikmat Allah, yaitu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikan mudah dapat ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الصبر إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.